Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Hendrik di Hands Channel. Kali ini gua mau melanjutin lagi nih cerita tentang paranormal experience-nya. Di part 1, buat kalian yang belum nonton bisa nonton di video gua sebelumnya. Oh ya, jangan lupa klik like, subscribe Hands Channel dan komen serta share ke teman-teman kalian. Semoga bisa menjadi inspirasi cerita-cerita misteri. Oke, yang pertama ialah gue mau melanjutkan cerita tentang part gue yang pertama di paranormal experience gue pertama, bahwa di tempat gue ini ada pengganggu segala macam. Nah, gue juga udah sempat mengundang kiai atau haji yang untuk mendoakan ruko ini, cuman hanya beberapa saat aja hilang, kemudian gangguan itu datang lagi. Nah, jadi gangguan itu berupa yang gua alamin, baik gua maupun istri gua maupun pembantu gua sebelumnya. Sekarang pembantunya itu udah gua rumahin dulu karena kendala keuangan juga. Dan ini ceritanya benar-benar panjang banget. Nah, gangguan itu berupa kadang-kadang jadi gini. Ruko gua kan 2 lantai setengah. Atasnya itu dak plong untuk jemur baju ataupun nyuci. Nah, kadang-kadang pada jam-jam tertentu, lebih sering sih malam ya, sehabis maghrib ke atas itu sampai malam sampai pagi itu kadang-kadang ada yang lari-larian di atas dak itu. Kan suaranya kan jelas banget ya. Kalau kalian yang punya rumah dak, atasnya buat jemur baju, kalau kalian lari ataupun jalan pasti di lantai bawahnya itu dengarnya jelas banget. Nah, itu yang dialami belakangan ini. Nah, kemudian waktu pembantu gua juga ngepel lantai 2, nah dia seperti ada yang ngeliatin sosok hitam gede dari tangga yang menuju ke dak. Nah, itu 2, ketiga juga gua pribadi nggak tahu kenapa, mungkin naluri seorang ayah, bapak atau seperti apa, tetapi gua lebih bisa merasakan, bahkan seperti lebih bisa melihat wujud sosok yang ada gitu. Jadi waktu gua pipis di kamar mandi, kadang-kadang suka nggak sih kalau kita posisi di sini depan, nah dari sini tuh seperti ada yang melihat. Nah, gitu. Nah, akhir cerita hampir 2 minggu ini gue nggak tidur di ruko karena gangguan-gangguan yang gak enak. Sebenarnya kalau gue pribadi sih it's okay, nggak masalah. Toh memang gue juga percaya dengan adanya makhluk tersebut. Jadi intinya situ atau makhluk itu mau di situ atau di mana terserah, selama gue nggak gitu risih ya it's okay. Cuman yang kasihan itu anak gue nggak bisa tidur. Jadi suatu malam tuh pernah dia nggak tidur sampai jam 1 pagi, padahal matanya udah ngantuk banget. Kemudian coba ditidurin, hanya setengah jam bangun, tidur lagi setengah jam bangun. Nah, pada pukul 3 subuh gua juga tidurnya gua nggak nyenyak ya, tidur ayam. Seolah-olah tuh fisik gua itu tidur, tapi roh gua itu setengah sadar. Jadi pada saat kejadian itu tuh gua udah dengar berisik-berisik di dapur, suara itu sampai merinding, bersih-bersih dapur segala macam. Terus tiba-tiba ada yang manggil dengan suara Hendrik. Setelah itu gua kayak kaget, kemudian bangun, nggak bangun secara fisik ya, tapi secara roh aja. Bangun dan melihat ke sisi pojok itu istri gua pegangin bantal sambil ketakutan dan bilang jangan keluar. Padahal keesokan paginya setelah gue cerita itu tuh dia bilang enggak kok, gue tidur, gue nggak bangun segala macam. Nah, itulah keanehan yang ada. Dan mungkin ya mungkin setiap orang pasti punya sifat segala macam, cuman ini menurut gue sudah kelewatan banget karena mengganggu banget.
Nah, itu udah sekitar 2 minggu lalu ya. Oh ya, hari ini gue bikin video di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Nah, jadi setelah itu gue nggak tidur di ruko lagi, gue tidur di rumah orang tua. Dan biasa kegiatan gue hari Sabtu tuh gue kan bikin video, cari konten makanan ataupun apapun itu yang bisa bermanfaat, bisa menjadi sekedar informasi buat penonton gue. Nah, setelah gue bikin video hari Sabtu itu, siang-siang hari itu gue istirahat di Pasar Lama, pintu R10 situ, sambil minum segala macam. Gue bikin video sama temen gue, dan kemudian dia bilang, coba lu sembahyang ke vihara. Gue sembahyang segala macam, kemudian gue jalan pulang. Setelah jalan pulang, gue di perjalanan mikir, oh iya, istilahnya gue punya kenalan seseorang yang bisa bantu gue dalam hal seperti ini gitulah. Karena dulu dia juga bantu keluarga gue, bantu orang tua gue. Nah, malamnya itu gue datangi rumah ini ya, kita sebut aja siapa ya yang enak ya, Eyang ya, atau Mbah Eyang lah, sebut aja Eyang. Nah, pada malam itu gue datang ke rumah Eyang, kemudian gue ceritakan kronologinya segala macam, dan kemudian dia memiliki penglihatan spiritual seperti itu, dan dia menyatakan bahwa kejadian ini sebenarnya sudah lama, sudah dari 9 bulan yang lalu. Dan memang kalau gue perhatiin, iya, sepertinya iya. Karena apa? Pada anak gue umur 40 hari, gue tinggal di ruko sampai umur dia 1 tahun lebih, itu fine aja, tenang aja, tidak ada gangguan yang berarti, tidak ada orang yang lari-larian di atas lantai 3, tidak ada sosok-sosok penampakan yang hal segala macam. Nah, memang kejadian seperti ini tuh memang udah hampir 9 bulanan, karena sekarang umur anak gue itu 2 tahun gitu. Nah, singkat cerita gue ceritakan segala macam, dan kemudian dia bilang, ya memang di ruko ini ada 5 orang atau 5 makhluk yang mengganggu. Yang pertama ialah yang gue pernah cerita di part 1 itu, yang dia bertaring, matanya merah, hitam, tinggi gede, itu dia adalah genderuwo. Itu ganggu banget. Yang kedua ialah encim-encim ya. Saya merinding. Encim-encim ini dia memakai baju kebaya zaman dulu. Nah, yang ketiga ini ialah yang anak kecil. Jadi ceritanya itu yang lari-larian itu ialah anak kecil dan cim-cim ini ya. Jadi di orang berdua ini seperti main tak umpet di lantai 3, jadi lari-larian segala macam. Yang keempat ini yang ngesot, nggak tahu itu suster ngesot atau apa, pokoknya makhluk yang ngesot aja. Nah, yang kelima inilah yang parah. Kenapa parah? Karena yang kelima ini ialah orang yang benar-benar sirik terhadap keluarga gua, terhadap orang tua gua. Mungkin dulu dia sering kirimin hal-hal seperti ini ke orang tua gua, cuman karena orang tua gua ya istilahnya jadi nggak punya ilmu sih, cuman maksudnya mungkin karena sering sedekah, sering kemana, jadi Tuhan benar-benar melindunginya. Makanya setiap orang ini ngirim hal sesuatu ke orang tua gue pasti mental. Dan sekarang karena gue anaknya sudah pisah rumah dengan orang tua, jadi gue yang kerjain. Dan paling parah menurut gue ya, di setiap ilmu mistis juga ini kelakuan yang udah sangat tercela, tidak terpuji, sudah nggak bisa dimaafkan, dosanya udah segala macam. Yaitu ialah dia nyiremin tempat usaha gua, toko gua dengan air bekas mandinya orang mayat. Jadi maksudnya kalau orang meninggal nih kan dimandiin dulu tuh. Nah, airnya itu ditadangin, nah disiremin ke toko gua. Makanya gua bulan ini, dari bulan Juni lah ya, lebaran puasa itu toko gua bener-bener parah, bener hancur-hancuran, sepi yang gak karuan. Bahkan yang ada utang malah numpuk ya, dan ini sangat mengganggu banget.
Dan oleh karena itu gue meminta sama Eyang ini tolong dibantu cari jalan keluarnya seperti apa, dan tolong sebisa mungkin dipagari tempat usaha saya dan tinggal saya agar tidak ada yang benar-benar mengganggu lagi. So kita juga nggak balas dendam, kita juga ya memang kesel segala macam, cuma kita nggak balas dendam, biar Tuhan aja yang balas. Dan kemungkinan hari Kamis ini bakal dibersihin rukonya. Mungkin nanti gue mohon izin kepada yang itu untuk istilahnya mau di shoot buat dokumentasi aja. Tapi kalau nggak diizinkan ya nggak masalah, nanti di part 3 gue bakal ceritain lagi seperti apa prosesnya, ataupun setelah dibersihkan itu ruko seperti apa. Nah, ini sangat mengganggu banget, sangat nggak nyaman banget. Gue udah hampir 2 minggu nggak tidur di ruko ini, dan ya istilahnya selama 2 bulan ini gue buka toko juga ya cuma absen lah istilahnya, antara istri kerja terus datang ke toko, buka duduk sampai sore, kita waktu jemput lagi, tidak ada pemasukan segala macem. Banyak orang beberapa kali hanya tanya-tanya aja, cuman udah pas mau kencang jadi beli istilahnya ya nggak jadi lagi. Nggak tahu itu mungkin pengaruh makhluk tersebut atau gimana. Ditambah lagi nih kita di saat pandemi ini, aduh sangat parah banget. Cuman mungkin yang bisa gue bagikan di sini buat kalian, terlebih pasangan muda lah ya, karena gue juga nikah baru umur 3 tahun. Gue menganggap ini semua hanya cobaan pernikahan. Gue nggak menyalahkan konsep pernikahannya, gue nggak menyalahkan siapa-siapa di sini, cuma gue anggap sebagai cobaan, ujian. Dan Tuhan juga pasti nggak akan luput, nggak akan melepaskan anak-anaknya, nggak akan membiarkan anak-anaknya dari ujian yang terberat. Nah, buat kalian, gue cuma pesan buat kalian yang pasangan muda, tetap semangat, tetap positif. Banyak hal yang gue lihat di luar sana secara pribadi, baik gue maupun teman-teman gue ataupun orang yang gue kenal, yes, cobaan itu selalu datang, apapun itu. So kita terus berpikir positif aja, terus berjalan setiap harinya ya, jalanin aja apa yang menurut baik, jalanin aja yang apa yang menurut bisa, walaupun memang kesannya capek ya, seperti yang gue alami sekarang ini. Sebenarnya gue udah capek banget, lelah banget ya, terlebih urusan keuangan. Cuman ya gue coba jalanin aja pelan-pelan. So juga buat temen gue yang udah bisa bantu gue, yang udah bisa support gue, baik hal apapun itu, gue mau ucapkan terima kasih banget. Gue nggak bisa bales kebaikan lu, siapapun itu, gue nggak mau sebut namanya. Semoga Tuhan bisa membalasnya berkali lipat, dan gue juga nggak bakal lari dari tanggung jawab gue, apapun itu. Gue bakal menyelesaikannya satu persatu, cuman butuh waktu aja, karena memang masalah yang menimpa diri gue sendiri sungguh amat berat menurut gue pribadi. Dan gue cuma berharap butuh dukungan dari teman-teman yang nonton ini, baik doa ya, agar gue bisa lepas dari masalah ini. Itu aja mungkin yang bisa gue bagiin, yang bisa gue ceritain di video ini. Sebenarnya kalau posisi-posisi makhluknya itu selalu ada. Itu di kamar mandi, di lantai yang menuju ke lantai 3, di atas, kemudian di bawah juga. Cuman ya udahlah, gue ambil hikmahnya aja, gue ambil nikmatnya aja jalan-jalannya hidup. Dan gue selalu berdoa kepada Tuhan, semoga gue selalu dikuatkan, dikuatkan lah untuk hari-hari yang agak-agak sulit ini. Itu aja yang mungkin bisa gue bagikan.
Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat dan hidup kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen serta share ke teman kalian agar video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, sampai jumpa, dadah.